Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman dan takwa, termasuk nikmat hadir di dalam majelis ilmu malam hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dilimpahkan keberkahan dan rahmat dari Allah, serta dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna, ilmu yang dapat menyelamatkan kita di dunia, terlebih di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kepada kita semua hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita ulangi sedikit doa halaman 28. Rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ini doa sudah kita sampaikan minggu yang lalu, tapi sedikit masih penjelasannya. Ini doa dibaca oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman minta kepada Allah supaya diampuni segala kesalahannya, itu satu. Yang kedua, Nabi Sulaiman minta kepada Allah supaya dianugerahi sebuah kerajaan yang mana kerajaannya ini tidak dimiliki oleh seorang juga pun sesudahnya. Berarti ini kerajaan boleh dikatakan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman itu kerajaan paling besar dalam sejarah di dunia ini. Karena bunyi doanya minta kerajaan yang mana kerajaan ini tidak dimiliki oleh seorang pun setelahnya. Walaupun setelah Nabi Sulaiman banyak raja-raja sampai hari ini tidak sebesar Nabi Sulaiman. Jadi minta itu. Nah, kita tahu sejarah bahwa pengikut Nabi Sulaiman itu tidak cuma manusia, bahkan binatang, bahkan para jin pun tunduk kepada Nabi Sulaiman. Karena ini kerajaannya meliputi dari bangsa manusia sampai ke bangsa jin. Kalau kita jadi raja ya manusia aja pengikutnya. Kalau ini jin-jin pun jadi pengikut Nabi Sulaiman. Doa ini memiliki fadilat, keutamaan. Pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau lagi sholat diganggu oleh jin. Jin yang mengganggu itu jin Ifrit, raja jin. Tidak tanggung-tanggung, rajanya menggoda Nabi waktu sholat
Setelah itu dibaca oleh Nabi doa ini, doa Nabi Sulaiman ini dibaca oleh Nabi kita Muhammad. Rabbi ghfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ditangkap oleh Nabi kita jin itu, ditangkap, diikat di tiang. Karena kejadiannya malam, seandainya tidak dilepaskan sampai siang, itu masih terikat jin itu. Tapi Nabi kasihan karena jadi mainan orang, supan jinnya kan, akhirnya dilepas. Ini hebatnya doa ya, bisa menaklukkan jin, mengusir jin, menundukkan jin. Ini fadilatnya luar biasa. Nah, dan sudah ulun sampaikan dan ijazahkan minggu yang lalu, doa ini sudah beberapa kali kita buktikan kepada orang yang memang diganggu oleh jin, baik itu jinnya yang datang sendiri mengganggunya atau jin yang memang dikirim oleh orang. Baca doa ini, insya Allah hilang buka jinnya. Tapi kalau sudah terlanjur masuk bersarang di dalam tubuhnya, membuat orang itu sakit. Karena efek biasanya kalau jin itu masuk ke dalam tubuh manusia, dia mengganggu, dia menyakiti, itu tidak cuma jiwanya yang terganggu, tapi fisiknya pun sakit. Organ-organ tubuh yang di dalam ini pun bisa sakit. Maka cara mengobatinya, cara menyembuhkannya, doa ini ditulis di kertas, tulis. Selain dibacakan, tulis di kertas. Kalau kada bisa menulis langsung, ya ditiru, dilihat di Al-Quran atau di munajat, tulis. Kemudian kertas itu dilumuri madu, lalu masukkan ke dalam air, diminumkan kepada orang yang sakit diganggu jin. Fungsinya satu, untuk mengusir jinnya. Yang kedua, kenapa harus ada madu segala ini? Karena tadi itu dia akan membuat efek sakit di dalam tubuhnya. Nah, itu akan membantu menyembuhkan penyakit. Sakitnya adalah sakit yang ada tersisa karena gangguan itu. Itu keutamaannya. Sudah ulun buktikan, ya tidak sekali dua lah. Alhamdulillah berkat doa ini disembuhkan oleh Allah. Asal yakin. Kenapa kita harus yakin? Karena Allah sendiri yang mengatakan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ujar Allah, kami turunkan Al-Quran ini sebagai asyifa, obat, penyembuh. Jadi apa aja sakitnya, kalau kita yakin, insya Allah sembuh berkat Al-Quran. Termasuk salah satunya doa ini. Nah, tapi yang tahu Al-Quran itu Nabi, yang tahu dosis-dosis pemakaiannya Nabi, termasuk ulama-ulama yang mewarisi ilmu Nabi. Makanya kita ini cuman mengaplikasikan aja. Kita ini tinggal pakai. Yang tahu doa ini untuk ini Nabi, yang tahu doa ini untuk menyembuhkan ini Nabi. Makanya di dalam kitab At-Tibun An-Nabawi itu, situ banyak itu doa-doa dari Al-Quran dikumpulkan. Ini untuk ini, untuk ini, untuk ini, menyembuhkan ini, macam-macam sakit ini.
Yang tahu dosis-dosis itu Nabi dan ulama-ulama yang mewarisi ilmu Nabi. Nah, kita tinggal oh ini kah, tinggal pakai aja kita dan yakin, tinggal pakai dan yakin. Harus yakin karena Allah sendiri tadi yang mengatakan Al-Quran ini adalah asy-syifa, Al-Quran ini adalah obat, Al-Quran ini adalah penyembuh. Nah, sembuhkan bila ada rasa sakit, sembuhkan diri kita sendiri. Makanya rajin mengaji, rajin baca Al-Quran. Berkat Al-Quran disembuhkan segala penyakit, terutama penyakit dosa-dosa kita. Itu aja yang paling penting dahulu. Dengan Al-Quran diampuni dosa oleh Allah, dengan Al-Quran diberi syafaat oleh Allah. Al-Qurannya yang datang menyelamatkan, membantu kita. Nah, itu tadi fadilat doa Nabi Sulaiman ini. Silahkan dipakai kalau ada yang sakit begitu ya, bisa dibacakan atau ditulis tadi, dirajah, masukkan ke dalam air. Botolnya siapkan, airnya siapkan, masukkan di situ, minumkan. Kemudian doa berikutnya, anni masaniya syaitanu binusbi wa azab. Doa ini dibaca oleh Nabi Ayub. Nabi Ayub itu sakit lama. Jadi ada dua, dalam surah Al-Anbiya ada, di dalam surah Shad, ini surah Shad ayat 41 ada. Tapi di dalam surat Al-Anbiya itu anni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin, itu doanya. Sudah ada di sebelumnya, kita pernah sampaikan itu. Nah, kemudian di dalam surah Shad ini doa Nabi Ayub lagi, tapi beda redaksi. Anni masaniya syaitanu binusbi wa azab. Kalau di dalam surah Al-Anbiya Nabi Ayub mengutarakan penyakitnya, sakitnya yang disebutkan. Nah, kalau di dalam surah Shad ini Nabi Ayub itu mengutarakan penyebab sakitnya. Penyebab sakit. Kalau yang surah Al-Anbiya itu sakitnya, yang diutarakan, ya Allah aku sakit, sakitnya. Tapi kalau dalam surah Shad ini, ya Allah, ini yang disampaikan penyebab sakitnya itu gara-gara ini. Apa? Siapa gara-garanya? Anni masaniya syaitanu binusbi wa azab. Jar Nabi Ayub, ini doa ini boleh ditambah Robbi di mukanya, boleh Allahumma Robbi, bisa. Rabbi anni masaniya syaitanu binusbi wa azab. Sesungguhnya aku diganggu syaitan. Berarti ini penyebab sakitnya Nabi Ayub itu gara-gara syaitan. Jadi kita ini sakit tuh kada cuma karena virus, bakteri. Ya setan, jin itu kadang bisa membuat kita sakit. Nabi Ayub aja sakitnya gara-gara syaitan. Anni masaniya syaitan binusbi wa azab. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku diganggu syaitan. Jadi sakitnya gara-gara syaitan, sehingga kepayahan, keuyuhan, dan merasa sakit. Binusbi wa azab, merasa uyuh, merasa sakit, merasa kepayahan, merasa ya tersiksa dengan penyakitnya itu. Gara-gara apa? Gara-gara setan. Tapi akhirnya Allah beri isyarat Nabi Ayub itu sembuhnya. Kalau tidak salah di Al-Quran juga disebutkan itu dengan menghentakkan kaki, disyaratkan oleh Allah. Kemudian kalau tidak salah ada air yang dimandikan.
Tapi itu lain pembahasan kita nantilah. Yang pasti doanya bila sakit boleh menggunakan doa Nabi Ayub, baik dalam surah Al-Anbiya itu atau dalam surah Shad ini, anni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin, dan anni masanasyaitonu binusbi wa adab. Bila sakit, kita ini sakit pasti adalah yang kada biasa sakit, adalah yang kada biasa garing, kada dahala, pasti garing, pasti sakit, pasti pernah, baik yang ringan atau yang berat, pasti bisa sakit. Sakit kita itu ada yang bingusan kan, batuk kan, tapi itu ada seberapa lah. Tapi ada yang berat sakitnya, memang sakit kulit, termasuk Nabi Ayub ini sakitnya berat, sakit kulit sekujur tubuh, lama, bertahun-tahun sakitnya, duit habis, harta habis dijual untuk berobat, gara-gara sakitnya. Bini meninggalkannya, nah itu ujian luar biasa. Banyak, tidak sedikit orang yang gara-gara sakit harta habis untuk berobat, bini pun meninggalkannya, itu tidak sedikit. Itu ujian dari Allah. Nah, supaya segera hilang sakit kita ini, karena sudah tahu kita doanya, amalkan doa Nabi Ayub. Baca doa Nabi Ayub. Begitu sakit, baca Rabbi anni masaniya dhurru wa anta arhamur rahimin, Rabbi anni masanasyaitonu binusbi wa adzab. Nah, itu. Kemudian doa selanjutnya, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilman faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Panjang nih doanya nih. Rabbana wadkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum sampai halaman 29. Sampai wadzalika huwal fawzul 'azim. Dalam surah Al-Mu'min ayat 7 sampai 9. Dari halaman 28 ini sampai ke 29. Surah Al-Mu'min ayat 7 sampai 9. Yang membaca doa ini malaikat pemikul arash yang membaca doa ini. Ayo, malaikat pemikul arash yang membacanya. Jadi malaikat pemikul arash itu ada 4, karena arash itu pojok sana, pojok, ada 4 sudut. Nah, yang membaca doa ini malaikat pemikul arash. Mereka mendoakan kita. Ini luar biasanya, malaikat bila berdoa kabulkan Allah pasti. Ujar malaikat, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu kamu meliputi segala sesuatu. Jadi memuji dulu malaikat nih dengan Allah, supaya dikabulkan doa nih, dipujinya dulu Allah, disanjungnya dulu Allah. Ujar malaikat, apa pujiannya? Ya Allah, ilmu dan rahmat bian itu meliputi segala sesuatu. Hanyar doanya, faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Maka ampunilah dosa-dosa orang yang bertaubat. Berarti yang dimintai ampun di sini adalah orang yang bertaubat. Bila kita ini bertaubat, siang tadi melakukan dosa, malam ini bertaubat, tuh malaikat pemikul aras doanya ini untuk orang yang bertaubat. Ampuni dosa orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mengikuti jalan Engkau. Artinya setelah bertaubat dia mengikuti jalan Allah, kembali pada jalan Allah, jalan yang benar. Wa qihim adzabal jahim, dan
peliharalah mereka, jagalah mereka supaya tidak masuk ke dalam neraka jahanam, adzabal jahim, tidak kena siksa neraka. Ini luar biasa malaikat mendoakan orang yang bertaubat. Maka kita senantiasa setiap hari taubat. Taubatnya apa? Terutama dengan istighfar. Bila ada dosa yang dilakukan, istighfar, minta ampun dengan Allah. Nah, orang-orang yang bertaubat ini mendapat doa dari malaikat tadi. Malaikat yang paling tuha, yaitu malaikat pemikul arash dibandingkan malaikat yang lain. Malaikat yang paling besar. Boleh dibuka hadis-hadis menyebutkan, riwayat-riwayat para ulama menyebutkan, Syekh Nawawi menyebutkan malaikat paling ganal, yakni malaikat pemikul arash, malaikat paling tuha. Kenapa? Karena Allah itu menciptakan pertama adalah arash yang diciptakan. Setelah itu malaikatnya memikul arashnya. Jadi paling tuha nih malaikatnya. Ada di dalam kitab apa ulun tadi kan, itu disebutkan sayapnya malaikat pemikul aras ini 2400 sayapnya. Kalau malaikat Israfil itu 1200 sayap. Nah, 2400 sayap malaikat pemikul aras ini bandingannya satu sayapnya sama dengan 1200 sayap malaikat Israfil. Berarti kayak apa ganalnya? Harus salah, jauh bayangan kita. Kalau malaikat Jibril itu 600 sayapnya, kecil aja. Ini ganal malaikatnya. Malaikat Jibril tuh 600 aja sayap, tapi sekali kepakan des kemana, saking jauh sekali kepakan aja terus. Ini 2400, satu sayapnya aja bandingannya 1200 malaikat Israfil. Berarti tidak apa-apanya lah malaikat yang lain. Masya Allah, ini luar biasa nih. Ciptaan Allah, malaikat-malaikat itu banyak, tugasnya masing-masing, dan selalu siap dengan segala perintah apa yang diperintahkan oleh Allah. Tidak pernah membangkang, tidak pernah menolak. Apa gawiannya, apa tugasnya, itu yang laksanakan. Bahkan setiap hari malaikat itu berkeliling, ibaratnya Ka'bah, poros Ka'bah ke langit ke atas itu aras porosnya. Itu malaikat keliling di sana itu 70.000 malaikat sehari. Sehari 70.000 malaikat tawaf di sana itu, keluar. Besok ganti lagi 70.000, lain lagi malaikatnya. 70.000 setiap hari keluar, isuk ganti lagi 70.000, keluar, isuk ganti lagi 70.000, keluar. Setiap hari tidak ada yang sama malaikatnya. Berarti banyak loh. Amun kita yang tawaf di Ka'bah tuh tahun dudi tulak pulang itu orangnya. Ada nang 2 bulan sekali umrah tulah. Bisa membuliki. Kalau ini kada keluar sudah kada membulik lagi ke situ. Malaikat yang lain lagi 70, luar biasa. Nah, doa ini diperuntukkan oleh malaikat pemikul aras tadi kepada orang yang bertaubat. Nah, itu syaratnya. Bila hendak mendapat doa malaikat pemikul aras, bertaubat dari segala salah. Ya setiap harilah taubat, istighfar banyak-banyak tuh. Insyaallah dapat doa malaikat. Rabbana wa adkhilhum jannati. Nah, lalu disambung lagi oleh malaikat itu doanya, ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga. Adnan.
surga Aden. Allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Tidak cuma orang yang bertaubat itu yang dapat doa ini, tapi orang-orang yang soleh diantaranya, bapak-bapaknya, orang tuanya, abahnya, wa dzurriyyatihim, dan anak cucu keturunannya. Kita nih taubat, dapat doa dari malaikat pemikul aras tadi. Doanya kada gasan kita aja, tapi gasan siapa? Gasan orang-orang di sekitar kita. Dampaknya nih, gasan keluarga, gasan bapak-bapak, abah-abah, orang tua, dan wa dzurriyyatihim, anak cucu keturunan. Dapat juga doa malaikat ini. Asal kuncinya taubat. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Wa qihimus sayiat wa man taqis sayiat yauman idzin faqad rahimtahu wa dzalika huwal fawzul azim. Dan peliharalah mereka dari kejahatan. Nah, setelah bertaubat tadi didoakan oleh malaikat supaya jangan masuk neraka, supaya dimasukkan ke surga. Lalu jaga supaya kada bebulik lagi melakukan dosa. Pelihara ya Allah mereka jangan lagi bebulik melakukan dosa yang sebelumnya. Ayo, sayangnya malaikat ini lawan kita. Asal kuncinya bertaubat. Nah, kira-kira itu yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita sambung minggu yang akan datang. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, umur yang berkah, diberikan keistiqomahan dalam ibadah, diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu, berkah ibadah yang kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah masukkan kita semua ke dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ulun akhiri hasbunallahu ni'mal wakil. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.